Inilah kalau nasib jadi orang pendek, mimbarnya lebih tinggi daripada orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Weswayae. Kita kompak. Weswayae. Kurang kompak. Weswayae. Sekali lagi. Weswayae. Ini baru paten punya. Berikan aplaus untuk kita semua. Yang saya hormati, saya paling akan cintai Ketua Umum Pilar 08, saudara saya Kanusius Karyadi, yang pidatonya tadi sudah mencerminkan seorang ketua relawan yang sangat luar biasa sekali. Berikan aplaus. Ketua-ketua umum partai, dalam hal ini Pak Emil Dardak sebagai sahabat saya, yang juga adalah wakil gubernur Provinsi Jawa Timur, pemimpin masa depan bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Saudara saya Mas Rifki, Ketua Umum PAN, dan teman-teman semua yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Hari ini sudah sore, tapi saya ingin mengecek kekompakan kita dalam memperjuangkan dan merebut kemenangan pasangan Prabowo Gibran. Saya kalau bilang Prabowo Gibran, bilang menang, menang, menang. Saya ulangi, Prabowo Gibran. Saya minta dari sini, Prabowo Gibran. Dari sini, Prabowo Gibran. Kurang kuat di sini, lagi loyo. Prabowo Gibran. Dari sini, Prabowo Gibran. Semua, Prabowo Gibran. Ya kalau begini mau apa lagi? Apalagi di Kota Perjuangan, yang lain lewat semua. Kita akan kalahkan dalam pertarungan besok. Saudara-saudara saya relawan yang saya cintai, izinkan saya dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan salam hormat dari Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk saudara-saudara yang ada dalam ruangan ini maupun khususnya di Kota Surabaya. Tadi Bapak Prabowo lagi di Banten dan Mas Gibran ada di Jakarta, dan saya diperintahkan untuk mewakili Bapak berdua untuk hadir di tengah-tengah kita ini. Bapak Ibu saudara-saudara semua, kenapa kita membutuhkan pemimpin yang namanya Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka? Saudara-saudara semua, Indonesia adalah negara besar. Tidak bisa dipimpin oleh orang-orang yang baru berpikir mau coba-coba nanti akan. Pak Prabowo adalah figur yang sangat luar biasa syarat dengan pengalaman. Beliau adalah mantan jenderal, mantan komandan Kopassus, Pangkostrat, dan sekarang jadi Menhan yang disegani di dunia internasional. Mas Gibran adalah anak muda yang visioner, yang berangkat dari UMKM, yang sekarang menjadi wali kota sukses memimpin Kota Solo. Dalam konteks itu saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan dari Kota Surabaya ini, ada dua hal penting. Pemimpin itu harus konsisten. Ada calon presiden yang belum memimpin sudah mengatakan akan merubah kebijakan, bahkan akan mencabut undang-undang Ibu Kota Negara Nusantara. Katanya menurut versi dia, Ibu Kota Nusantara yang ada di Kalimantan itu adalah bentuk bukan untuk mewujudkan pemerataan, tapi itu hanya untuk melahirkan ketidakadilan. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, ini adalah pikiran sesat. Karena PKB
adalah partai terdepan yang mendukung ibu kota Nusantara lewat pembuatan undang-undang itu. Dan harus diingat bahwa pembangunan ibu kota Nusantara adalah bentuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ada calon presiden yang tidak setuju untuk kita rubah atau kita pindahkan ibu kota Nusantara, maka calon presiden tersebut tidak ingin Kalimantan maju, tidak ingin Sulawesi maju, dan tidak ingin kawasan timur maju. Dan ini adalah cara berpikir yang menyesatkan saudara-saudara sekalian. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa Jawa Timur, Surabaya adalah pintu gerbang pembangunan pengiriman logistik di kawasan timur. Jadi, menurut saya, cara berpikir ini adalah calon presiden yang belum mampu mengerti betul tentang geografis yang ada di negara kita. Saudara-saudara semua setuju? Setuju? Prabowo Gibran? Ada calon wakil presiden juga menyampaikan bahwa kita sudah nyaman tinggal di kota, kok mau disuruh untuk pindah ke kampung atau di hutan-hutan. Ini artinya hanya cocok berpikir untuk memimpin gubernur DKI Jakarta dan menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, bukan untuk menjadi presiden dan wakil presiden, saudara-saudara semua. Ini adalah cara berpikir yang kita harus rubah, karena membangun Indonesia harus membangun Indonesia sentris dari Aceh sampai Papua. Kaitannya dengan itu, saudara-saudara semua, pembangunan ekonomi harus diwujudkan sebagai strategi dalam rangka pemerataan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan. Saya setuju tadi Pak Emil menyampaikan 99% jumlah usaha kita itu adalah UMKM. Dan calon wakil presiden yang dari UMKM itu cuma Mas Gibran saja. Bagaimana mungkin kita mau suruh untuk membangun UMKM kalau wakil presidennya tidak berasal dari UMKM? Bapak Ibu setuju? Bapak Ibu setuju? Mas Gibran oke? Prabowo Gibran? Kurang kuat, Prabowo Gibran? Bapak Ibu semua, menyangkut hilirisasi, ada calon presiden juga, timnya yang mengatakan bahwa tidak setuju dengan hilirisasi. Jawa Timur sekarang di Gresik sebagai salah satu pusat pertumbuhan hilirisasi industri tembaga salah satu besar di dunia, yaitu di Gresik. Jadi kalau kita tidak setuju hilirisasi, maka smelter di Gresik tidak akan kita bangun. Tetapi Presiden Jokowi konsisten untuk tetap melakukan hilirisasi bisa dilaksanakan. Dan Prabowo Gibran konsisten melanjutkan hilirisasi tersebut. Bapak Ibu semua, saya juga menyampaikan, ada yang mengatakan bahwa zaman sekarang seperti zaman Orde Baru. Karena mendegradasi demokrasi. Ada yang mengatakan juga baru berkuasa sudah sewenang-wenang kepada rakyat. Bapak Ibu semua, saya ingin menyampaikan kalau di zaman Orde Baru, partai itu cuma 3. Golkar, PDIP, dan P3. Tidak ada partai lain. Dan menteri yang banyak dulu itu cuma partai Golkar. Tapi di zaman reformasi, sejak 2014 sampai dengan 2023 sekarang, menteri terbanyak itu adalah menteri dari partai pendukung pemerintah. Di antaranya adalah PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, dan P3. Jadi sebenarnya siapa yang Orde Baru itu? Bapak Ibu semua, jangan kita lupa. Di zaman Orde Baru, kayak saya belum tentu jadi menteri karena dari kampung. Dalam konteks keputusan Mahkamah Konstitusi, saudara-saudara sekalian, pada tahun 2004, undang-undang pemilu kita untuk calon presiden itu sebenarnya harus S1. Tapi kemudian revisi untuk SMA. Nggak ada yang ribut. Itu semua demokrasi.
Kenapa sekarang kemudian kita harus mempersoalkan tentang persoalan ini? Bapak Ibu semua, kalau ada capres-capres atau cawapres yang menyinggung kita, jangan kita tanggapi berserius terlalu. Kita happy aja, kita santai saja. Biasanya kalau yang sudah mau kalah itu panik dan bawaannya marah-marah saja. Itu biasanya marah-marah saja terus. Dan kalau yang menang itu biasanya senyum-senyum saja. Dan insya Allah saya yakinkan Prabowo Gibran insya Allah akan memenangkan pertarungan Pilpres pada 2024 tanggal 14 Februari. Setuju? Terakhir dari saya Bapak Ibu semua. Survei sekarang rata-rata Prabowo Gibran sudah mencapai 45%. Yang lainnya di bawah 30%. Ada juga yang di bawah 25%. Jaga kekompakan. Ajak semuanya turun untuk mendorong agar kita masuk di TPS. Ajak saudara-saudara kita untuk tusuk nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Kita jaga ini terus saudara-saudara sekalian. Saya yakin dan percaya bahwa pesta demokrasi ini kita harus saling menghargai. Biarkan perdebatan konsep, biarkan perdebatan gagasan, jangan perdebatan halusinasi atau perdebatan perasaan. Karena sedang kita melakukan pesta demokrasi, tidak sedang kita melakukan pesta perasaan, saudara-saudara semua. Kalau main perasaan silakan bercinta saja. Dalam politik dan ekonomi nggak boleh ada perasaan. Yang ada adalah adu strategi, adu gagasan, dan bagaimana membangun tim kerja yang baik. Bapak Ibu semua setuju? Relawan Jawa Timur, kita menangkan Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Saya pikir hanya itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, ajak saudara-saudara semua yang belum punya pacar, segera pacar sekarang untuk antar ke TPS. Pilih nomor berapa? Yang keluarga-keluarga tetangga yang belum terdaftar, segera daftarkan dan ajak mereka untuk menusuk nomor berapa? Yang belum memilih kita, rayu mereka dan datang untuk mendukung nomor berapa? Prabowo Gibran. Saya pikir terima kasih. Saya yakin dan percaya bahwa perjuangan kita insya Allah akan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanggal 14 Februari Prabowo Gibran insya Allah akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia 2024-2029. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.